Penampilan klimis Indra Bruggman cukup lama menghilang dari layar sinetron kita, tapi bukan berarti Indra meninggalkan dunia seni peran. Selama menghilang itu rupanya Indra tengah memoles kemampuan aktingnya agar tampil prima di sinetron Bunga Malam. Sinetron yang menyuguhkan cerita tentang sepasang kekasih dari dunia yang berbeda ini setidaknya akan mengobati rasa kangen pemirsa akan wajah ganteng dan tentunya kualitas akting Indra Bruggman. Sinetron ini akan mulai tayang mulai hari Rabu. Dia udah banyak pemain. Dia catatan si Emong dia main sebagai peran bantu utama. Film Saat Ku Katakan Cinta dia main peran bantu utama. Cintanya Anak Muda peran bantu utama. Maco 2 tuh yang main sama Belle Prima dia peran utama film. Nah, film sinetron dia main Kanan Kiri Oke sama Doyok. Sebetulnya persoalan tersebut merupakan masalah lama yang tak terkuak di media. Dugaan korupsi tersebut kembali mencuat justru saat Anwar Fuady tampil vokal membela anggotanya. Karena sering tampil di garis depan, praktis ia pun tak luput jadi sorotan. Ada kabar yang menyebutkan bahwa Anwar Fuady diduga telah menyelewengkan kucuran dana dari Departemen Koperasi yang dianggarkan untuk pembuatan film sebesar 900 juta rupiah. Tahun 2003 atau 2004, pemerintah RI atau dalam hal ini Menteri Koperasi memberikan dana atau menyuruh membuat satu film ya dengan biaya 2,6 miliar. Dan saya dapat informasi nih film ini nggak laku atau gimana lah nasibnya, nggak jelas. Akhirnya menjadi ditayang gratis di TVRI. Dan saya dapat info ada 900 tidak jelas. Penyelewengan apa yang ada di Parsi? Gimana Parsi mau nyeleweng? Orang dananya semuanya dari saya tiap bulan. Ya kan? Masalah kalau Parsi memang pernah bikin film, tapi kita dapat sub dari orang lain. Itu dia dapat dari Departemen Koperasi, disubkan kepada mereka, mereka serahkan pada kita. Untuk hanya pembuatan filmnya. Bukan sampai hanya hak tayang segala macam, itu urusan Departemen Koperasi. PH itu menunjuk kita untuk pelaksana. Nah, kita udah selesaikan. Jadi yang kontraknya bukan Parsi dengan Departemen Koperasi, tapi PH itu kontrak dengan itu. Jadi kita kerjasamanya sama PH yang ditunjuk itu. Perjanjiannya kita cuma menyelesaikan film aja. Jadi 16 episode, 16 sampai 13 episode lah lupa deh. Kita menyelesaikan itu aja, udah selesai, udah kita serahkan. Ada sebagian keuntungan sedikit masuk kas Parsi. Saya bukan dalam hal menuduh dia korupsi juga. Bahwa uang 2,6 miliar untuk membuat film ini belum jelas pertanggungjawabannya. Atau lalai Anwar Fuady. Persoalan dalam tubuh Parsi tersebut masih simpang siur. Anwar Fuady mengakui ada keuntungan yang didapat dari produksi film tersebut. Namun belum diketahui pasti apakah Anwar sudah mempertanggungjawabkannya pada para pengurus dan anggota Parsi lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Roy Martin selaku rekan seprofesi Anwar Fuady sekaligus pengurus Parsi akan memberikan penjelasannya lewat jumpa pers yang akan digelar hari ini. Ya kalau berita ini meluas saya akan tuntut. Karena dibilang penyelewengan kan, itu kan pencemaran nama baik saya dong. Pemirsa, setelah putus cinta dengan Dini Aminarti, sepertinya kehidupan cinta Indra Bruggman sudah lama tidak terdengar dan tidak bersuara. Namun benih-benih cinta yang sudah lama terpendam itu kembali bersemi. Manakala Indra berkenalan dengan seorang perempuan yaitu seorang kupu-kupu malam. Namun Indra begitu serius dengannya dan bahkan ia berniat untuk menikahinya. Siapa sih perempuan yang dimaksud? Nah, jika hati Indra tengah berbunga-bunga, lain halnya dengan Junot. Presenter serta pemain sinetron ini serupanya sedang kejatuhan kabar yang tidak sedap, pemirsa. Belum berapa lama ini, awak Gospot mendapat sebuah telepon dari seorang perempuan yang mengaku bahwa dirinya pernah dihamili oleh Junot. Wah, gawat benar nih pemirsa. Namun sejauh mana berita tersebut? Kita saksikan saja liputannya. Jangan mempermainkan saya, Fadli. Saya ini kotor. Saya sudah tidur dengan laki-laki lain. Karena saya nggak pernah. Karena saya menyayangi kamu. Saya mencintai kamu. Gila kamu. Yul, dengerin saya dulu.
Penampilan klimis Indra Bruggman cukup lama menghilang dari layar sinetron kita, tapi bukan berarti Indra meninggalkan dunia seni peran. Selama menghilang itu rupanya Indra tengah memoles kemampuan aktingnya agar tampil prima di sinetron Bunga Malam. Sinetron yang menyuguhkan cerita tentang sepasang kekasih dari dunia yang berbeda ini setidaknya akan mengobati rasa kangen pemirsa akan wajah ganteng dan tentunya kualitas akting Indra Bruggman. Sinetron ini akan mulai tayang mulai hari Rabu atau setiap hari Rabu jam 19 sampai jam 20 mulai tanggal 1 Februari. Sinetron ini juga dibintangi oleh bintang-bintang terkenal. Contohnya adalah Indra Bruggman. Sampai saat ini di RCTI kita belum ada yang dibintangi oleh Indra Bruggman. Saat ini yang tayang, sinetron yang tayang tidak ada Indra Bruggman. Peran Indra sebagai Fadli merupakan tokoh sentral dalam sinetron ini. Alhasil, jumlah adegan yang menampilkan akting Indra pasti tidak sedikit. Tak heran jika Indra mampu mengantongi honor yang jumlahnya pasti menggiurkan. Kabarnya honor itu akan Indra gunakan untuk biaya pembangunan rumah di kawasan Tebet. Setidaknya bangun rumah di Jakarta kan akan sangat jauh lebih mahal, apalagi dengan meningkatnya bahan-bahan sekarang kan, bahan-bahan bangunan. Jadi ya bisa dibayangin aja. Rumah adalah ladang investasi bagi Indra Bruggman dan rencananya rumah itu akan ia hadiahkan untuk kedua adiknya yang tengah kuliah di Jakarta. Sedangkan Indra akan tetap tinggal di apartemen. Apakah Indra juga akan memboyong orang tuanya untuk menetap di Jakarta? Kayaknya sih bokap nyokap masih belum mau pindah ke Jakarta karena mereka masih suka dengan Tasikmalaya. Punya wajah ganteng dan bergelimang harta tampaknya bukan jaminan buat Indra untuk segera punya pacar. Sejak putus dari Dini Aminarti, Indra nyaris tak pernah terlihat menggandeng seorang wanita. Seandainya Indra punya pacar yang masa lalunya sama seperti dalam cerita di sinetron Bunga Malam, apa yang akan Indra lakukan? Gak tahu ya mas ya. Satu orang tua, satu lagi ya yang repot ya. Jadi saya pastikan bahwa konflik yang seperti itu gak akan terjadi dalam hidup saya. Junot yang dikenal sebagai presenter Indonesian Idol Extra dan baru merambah layar lebar ini tak ada angin tak ada hujan tertimpa kabar yang tak enak didengar. Belum lama ini salah seorang awak Gospot pernah ditelepon oleh perempuan yang mengaku mantan kekasihnya. Tak berhenti sampai di situ. Pengakuan yang paling menggegerkan adalah perempuan tersebut mengaku pernah dihamili oleh Junot. Mendapati berita yang tak jelas siapa narasumbernya. Awak Gospot segera menanyakan langsung pada Junot perihal berita tersebut. Sumpah ini pertama kalinya gue ngedenger gosip kayak gini. Gue gak pernah lagi ngedenger gosip yang di lain ini. Gak pernah. Gue gak siapa Cheryl, siapa Dita, siapa gak tahu siapa. Mau ngapain gue ngambilin anak orang. Lagian juga gak jelas juga siapa namanya dan gak jelas narasumbernya. Dan kalau emang lo punya narasumbernya ya lo kasih tahu gue. Gue pengen ketemu sama orangnya. Mana yang gue... Enggak lah gila jauh banget. Gila mau kayak gitu-gitu enggak. Untuk lebih jauh menggali kabar tak sedap itu serta mengenal bagaimana pribadi Junot sebenarnya, Selasa malam kemarin, awak Gospot mendapati Junot bersama kekasihnya Agni Arkadewi saat hendak menonton bioskop. Melihat kemesraan mereka, awak Gospot langsung mengorek keterangan perihal kabar miring tersebut. Ya aku udah tahu pasnya dia kayak apa, dia tahu pasnya dia kayak apa. Jadi terus ya kalau misalnya dia pusing, dia tahu nggak? Dia tahu, ya udah, jangan dibawa pusing aja. Saya suka dia, itu yang mesewat. Itu sama juga. Dia suka saya suka dia gitu. Udah sih itu aja. Cinta akan terasa begitu indah apabila kita sanggup mencintai orang yang paling kita benci. Pemirsa, kira-kira siapakah calon gubernur DKI Jakarta periode mendatang? Saya yakin pasti pemirsa mempunyai jagoan masing-masing. Tapi tahukah Anda bahwa dari polling sebuah surat kabar nasional mengatakan bahwa Rano Karno termasuk salah satu jagoan untuk menjadi orang nomor 1 se-DKI Jakarta. Nah pemirsa, rupanya hasil polling tersebut cukup mengejutkan karena Rano Karno bukanlah seorang birokrat dan dia juga bukan tokoh masyarakat. Mungkin masyarakat DKI Jakarta lebih mengenalnya sebagai sosok Sidul anak sekolahan. Lantas apa yang membuat warga Jakarta simpatik kepada Sidul? Maksud saya Rano Karno? Pemirsa, ini dia liputannya.
Rano Karno difavoritkan warga Jakarta untuk masuk bursa calon gubernur DKI Jakarta. Berdasarkan polling yang dimuat di salah satu surat kabar nasional, Rano Karno masuk nominasi 5 besar sebagai calon orang nomor 1 di ibu kota. Mengapa Rano Karno sangat diidolakan untuk menjadi gubernur?